Bahkan kalau kita membaca surat An-Nas pun yang Allah turunkan sebagai senjata untuk melawan kejahatan yang sifatnya internal, kejahatan paling dahsyat. Di antara deretan lafaz zatnya Allah, nomor 1 Qul a'udzu birabbin nas. Di situ ada Rabbin nas, ada Malikin nas, ada Ilahin nas. Diletakkan di posisi pertama. Ya, ketika kita ingin bermohon kepada Allah agar kita dilindungi dari kejahatan yang sifatnya menyerang internal kita. Ini penyakit dalam, penyakit kronis. Berbeda dengan Al-Falaq yang merupakan kejahatan atau keburukan yang datangnya dari eksternal. Ya, tukang sihir, orang dengki, kejahatan malam, kejahatan ciptaan-ciptaan Allah yang bisa jadi membahayakan kita, binatang buas dan sebagainya. Itu Al-Falaq, eksternal. Itulah kenapa jamaah sekalian, orang yang kesurupan itu lebih gampang sembuhkan daripada orang yang kesetanan. Karena kalau setanan yang diserang internalnya, fi sudurin nas. Ya. Tapi kalau kesurupan dari luarnya, Pak. Di luar. Nah, inilah kenapa jamaah sekalian, kedahsyatan Rabbun Nas yang kita juga sebutkan dalam kalimat pujian ketika kita bersyukur kepada Allah, itu dalam banget maknanya. Sampai kejahatan yang luar biasa itu, yang kita tidak ngerti, tahu-tahu dia membuat kita tergelincir. Ya, pelakunya namanya Al-Khonnas itu bisa kalah semua ketika Rabbun Nas itu melakukan pemeliharaan yang sempurna. Jadi kalau Allah itu kita puji dengan kalimat Rabb, maka dia adalah pencipta kita, maka dia adalah Murabbi, pemelihara kita yang sempurna, maka dia adalah pemberi nikmat kepada kita, maka dia adalah yang menjamin keamanan kita. Maka sebenarnya memahami kalimat Rabbul Alamin itu cukup menjadikan kita itu yakin dan tenang menjalani hidup ini apapun kondisinya. Kenapa? Karena kita punya Rabbul Alamin yang kita puji dan yang kita padanya berlindung. Maka pada pagi yang barokah ini jamaah yang Allah muliakan rahiman rahmakumullah, mudah-mudahan lisan ini senantiasa ringan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala di atas setiap keadaan. Karena sesungguhnya ketika Allah memberikan kepada kita dua sisi kondisi yang selalu digulirkan seperti dua sisi mata uang, seperti siang dan malam. Kadang kita merasakan kondisi seperti wadduha, terkadang kita merasakan kondisi seperti walail. Begitulah yang Allah gambarkan ketika Nabi dihibur dengan turunnya surat Ad-Duha dan turunnya surat Alam-Nasrah. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Asal kita di jalannya Allah, Allah enggak ninggalkan kita. Jadi kalau kondisi kita tidak senang dan membuat terasa dada ini sesak, pundak terasa berat sekali, kalau kita tetap di jalannya Allah, itu bukan tanda Allah sedang benci kepada kita, tapi itu episode yang harus kita lewati dari dua episode, seperti episode dua sisi mata uang yang gak bisa dipisahkan. Adanya ujian yang membahagiakan kita, adanya pula ujian yang terkadang membuat air mata kita harus menetes. Nah jemaah yang Allah muliakan, ternyata kalau kita memuji Allah di atas setiap keadaan, karena kita meyakini sempurnanya kalimat Rabb tadi. Jadi kalau Allah jaga itu sempurna, maka kita juga harus meyakini kondisi yang tidak nyaman pun juga bagian kesempurnanya Allah dalam memelihara kita. Kita bisa bayangkan Pak, semua orang kita pengen sehat. Saya contohkan sehat saja lah. Diberi sakit semua orang pasti tidak mau Pak. Tapi ternyata ada satu kondisi di mana kebaikan Allah beri kepada manusia dengan cara sakitnya manusia. Kalau tidak sakit tidak berhenti maksiatnya orang ini. Ini contoh begitu Pak. Bukankah itu sebuah kebaikan yang terkadang kita tidak menyadarinya, padahal kita mintanya semuanya husnul khotimah. Dan ternyata Allah Maha tahu, dan Maha tahu wajib kita imani. Menentukan takdir manusia adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Kalau kita tidak ngerti Pak, kapan garis finishnya. Karena Allah mengetahui ini orang enggak cukup ketika dia itu cuman astagfirullahaladzim saja. Kurang karena gudang dulu dosa masa lalunya. Maka dia harus nyemplung kepada lautan, di mana lautan yang kedua ini adalah lautan mempercepat gugurnya dosa-dosa. Salah satunya dengan didatangkan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu sebuah kebaikan yang kadang diingkari dan tidak disadari oleh manusia? Maka pujilah Allah Subhanahu wa taala atas setiap keadaan. Ini mengingatkan diri saya sebenarnya nasihat ini dan kita bersama, karena sesungguhnya sabar di atas setiap keadaan itu bukan perkara yang gampang.
Jamaah yang Allah muliakan rahiman rahimakumullah, pada pagi hari ini mohon maaf tema saya tentang pemuda. Tapi kayaknya masih banyak pemudanya yang di belakang ya. Maka saya mengajak yang pemuda yang merasa masih muda gitu ke depan gitu ya. Kalau di belakang berarti orang tua gitu. Seperti Pak Haji Mansur, pemuda kita, Masya Allah ya, di depan beliau ya. Ayo anak muda ke depan, ayo silakan. Baik jamaah sekalian yang Allah muliakan rahiman rahimakumullah. Jadi tema saya hari ini terkait masalah pemuda, karena memang inilah satu generasi yang betul-betul direbutkan hari ini Pak. Ya. Siapa yang merebut? Ya antara kebatilan dan kebenaran. Diperebutkan itu pemuda Pak. Kenapa demikian? Satu yang akan kita angkat pertama untuk memukadimai agar kita pertama, kalau bagi kita para orang tua dan sesepuh, untuk semangat mengerusi generasi muda, mengayomi generasi muda, mensupport generasi muda. Dan juga ayat ini kita angkat bagi yang merasa muda juga gitu ya, bahwasanya pemuda itu begitu Allah gambarkan dalam Quran. Surat Ar-Rum surat 30 ayatnya ayat 54. Surat 30 ayatnya ayat 54. Ya. Ini gambaran Quran ketika memotret tiga fase kehidupan manusia. Ya, memotret tiga fase kehidupan manusia. Ya, salah satunya adalah fase pemuda. Kenapa demikian? Kita harus berkiblat dan mengambil bagaimana Quran memotret gambaran pemuda. Karena hari ini betul-betul bagaimana orang barat itu Pak, dengan potret yang mereka gambarkan tentang sosok pemuda, betul-betul sudah mempengaruhi dan merasuki serta meracuni pemikiran kita sebagai orang tua, serta sikap kita gimana menyikapi para pemuda. Ya, salah satunya dengan istilah kalimat remaja gitu ya, remaja. Sebenarnya kalau kita buka literatur dalam Quran maupun As-Sunnah Pak, kalimat remaja itu sebenarnya nggak ditemukan. Yang adanya pemuda. Oh, apa bedanya Pak pemuda dan remaja? Dalam bahasa Arab, pemuda itu istilahnya murahaqah. Bahasa bulenya teenager gitu ya mungkin ya. Kemudian dilabeli pula dengan kalimat yang juga disebut oleh orang barat, masa pubertas. Ya, puber itu juga berasal dari bahasa yang mereka istilahkan untuk menggambarkan dan memotret pemuda. Salah satunya hanya melihat dari sisi fisik saja, yaitu tumbuhnya bulu kemaluan. Ya, artinya ada perubahan dari sisi fisik. Ya, sehingga masa yang sedang mereka jalani disebut dengan masa pubertas. Ya, masa puber. Itu pun juga bahasa-bahasa yang diambil daripada barat Pak, atau mungkin psikologi, kalaupun itu ilmunya maka diambil daripada psikologi orang-orang barat. Image yang keluar selalu kalau kita menemukan kalimat remaja sebagaimana istilah yang mereka dengungkan. Kalau menurut psikologi barat, mereka bahkan membaginya dengan 3 fase usia. Usia 11 sampai usia 13, usia 13 sampai usia 15, usia 15 sampai mentok pemuda itu di usia 19. Itu fase remaja kalau kita belajar dari ilmu barat Pak ya, ilmu barat. Kalau dalam Islam, dan ini kabar gembira untuk jamaah sekalian ya, pemuda itu disebut masih energik dan masih masuk fase yang kedua, fase kekuatan ketika belum menyentuh angka arba'ina sanah. Nah, ini kabar gembiranya Pak. Kalau belum menyentuh angka itu berarti masih golongan pemuda. Karena deretan para sahabat yang ada di sekeliling Nabi SAW itu mayoritas pemuda. Yang tua salah satu yang paling terkenal adalah paman beliau, Hamzah radhiyallahu anhu. Yang lainnya di bawah 40, di bawah 40. Ya, di bawah 40. Ini penopang dakwah dan penopang perjuangan pertama kali yang merintis sampai merintis kota Yastrib menjadi tempat hijrah sehingga menjadi namanya Madinah, dan semuanya
sampai nanti yang didelegasikan Nabi SAW untuk menjadi panglima hebat kaum muslimin, dan itu mayoritas mereka dari kalangan pemuda. Dalam Quran namanya kalau tidak fata maka namanya syabab, ya. Jadi bukan murahaqah. Tadi saya sebutkan murahaqah itu selalu konotasinya negatif. Kita bayangkan Pak, kalau kita sebut kalimat remaja, mindset yang mereka giring dan kita bawa sampai kita punya opini salah terhadap pemuda itu, kita ucapkannya ya akhirnya jelek semua Pak. Pemuda apa namanya, remaja contohnya ya. Maka yang akan keluar di benak kita Pak kira-kira Pak, susah diatur. Biasanya apa lagi? Kalau kita dengar kalimat remaja, maka yang pasti keluar negatifnya. Apa namanya lagi selain susah diatur, menentang, apa lagi Pak biasanya? Kenakalan remaja. Alay, nggak apa-apa. Ini kita komunikatif, tidak satu arah. Apalagi biasanya kalau kita dengar kalimat itu, pergaulan bebas, masya Allah. Antum usia berapa Pak? Berapa? Wah masih pemuda ya. Sudah menikah? Masya Allah. Nanti kita akan bahas ya. Kita bahas poin itu, dan ini penting karena hari ini kita banyak mubadir, termasuk mubadir umur ya. Termasuk mubadir umur. Kenapa? Nanti ada ayatnya di surat An-Nisa ayat yang ke-6. Balik dalam Islam itu selalu nempel dengan kalimat nikah. Pasti. Jadi kalau orang sudah balik dalam Islam, maka pasti dia siap nikah, dan pasti dinikahkan Nabi SAW. Fatimah radhiyallahu anha 15 tahun lebih sedikit dinikahkan Nabi SAW. Dan banyak para sahabat Nabi ketika masuk balik, dan rata-rata balik. Ya, sebenarnya secara umum balik ditandai dengan salah satunya contoh kalau perempuan haid, datang bulan, ya. Kemudian juga bisa ihtilam. Tapi kalau ada yang mungkin bermasalah terkait masalah hormonal, maka Islam memberikan batasan. Mau haid atau tidak haid 15 tahun dia balik. Ya, dia balik. Karena ada anak yang sampai duduk di bangku SMA pun ada bermasalah terkait masalah hormonalnya, dia belum balik. Ya, belum balik. Tapi kalau sudah 15 tahun dia dikategorikan balik. Baik, nanti kita sekilas ya. Jamaah yang Allah muliakan, kita buka dulu dari sebagaimana patokan awal kita tadi, surat Rum, surat 30 ayat 54, tentang fase yang dilewati oleh manusia, dan begitulah Quran memotret. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dari fase pertama, yaitu fase dha'fun, lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita setelah fase lemah itu berakhir, masuk kepada fase kedua, fase kekuatan. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba yahluku ma yasha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita harus mau suka ndak suka. Suka ndak suka Pak ya. Awalnya rambut hitam, mulai ada putih-putihnya, 1, 2 sampai semuanya putih semuanya. Dan ketika itu Allah cabut kembali satu persatu kekuatan kita, dan masuklah fase lemah yang kedua. Berarti dari ayat ini, jamaah yang Allah muliakan, pemuda Allah gambarkan dengan kalimat apa? Kita ulangi terjemah ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dari fase lemah. Kemudian setelah itu fase kekuatan. Kemudian setelah itu lemah lagi plus tambah ubannya. Berarti gambaran pemuda di dalam ayat ini, Allah memotret kalimat pemuda dengan bahasa apa? Kekuatan. Kalau kita belajar bahasa Arab jemaah sekalian, ada kalimat bahasa Arab yang dikasih alif lam, ada kalimat yang tidak dikasih alif lam. Yang dikasih alif lam, bahasa mudahnya dia disebut dengan isim ma'rifah. Kalimatnya berarti sudah jelas maknanya dan sifatnya khusus. Al-kitabu, dzalikal kitabu. Al-kitabu ada alif lamnya. Maka gak perlu disebut, pasti dia Quran artinya. Gak ada yang lain maknanya di dalam ayat itu.
Quran itu tidak boleh ada yang meragukan isinya. Kita harus meyakininya pakai alif lam. Nggak boleh kita terjemahkan secara umum, pokoknya kitab apa saja, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Nah, kenapa kalau nggak boleh? Karena sudah dibatasi dengan alif lam. Alif lam itu menjadikan sesuatu yang sifatnya masih umum berubah menjadi khusus karena sudah jelas, namanya ma'rifah. Nah, di dalam Ar-Rum, surat Ar-Rum ayat yang 54 tadi, Allah menyebut kuwah tidak menggunakan alif lam. Bukan al-kuwah, tetapi kuwah. Ya. Apa artinya? Kalau ada alif lam kalimat bahasa Arab, maka sifatnya khusus. Tapi kalau tidak ada alif lam berarti umum. Maka semua kekuatan itulah yang ada, maka sebenarnya itu harus ada pada generasi muda. Ini saya sebenarnya mengingatkan diri saya kita bersama, karena dahulu saya pribadi belum menyadari poin itu. Sehingga namanya penyesalan ya, tinggal penyesalan. Lantar ji'al ayyamul ladzi madhat. Suatu yang pernah terjadi berlalu nggak pernah kita bisa ngulang lagi. Karena kalau kita berbicara namanya kekuatan, di sini Allah menyebutkan ada kelemahan yang mengapit keduanya, yang mengapit kekuatan itu. Maka disebutlah oleh para ulama, pemuda itu mereka kekuatan yang diapit di antara dua kelemahan. Kekuatan yang diapit di antara dua kelemahan. Maka apa kesimpulan yang bisa kita pelajari jamaah sekalian, anak-anak soleh semuanya, rahimani rahimakumullah? Berarti kalau kesempatan kuat itu kita tidak pergunakan dengan baik, maka bersiap kita akan masuk pada fase lemah sementara kita belum jadi apa-apa. Ya, belum jadi apa-apa. Kekuatan. Saya mengajak muhasabahnya begini. Sudahkah kita anak-anak muda yang hadir di hadapan saya hari ini sudah betul-betul masuk pada fase kekuatan? Atau jangan-jangan kita hari ini sudah masuk fase itu tapi masih kondisinya lemah semuanya? Atau mungkin kita lemah sebelum lemah, gitu ya. Jadi lemahnya dari anak-anak itu masih nyambung gitu. Gimana cara identifikasinya? Pertama gini lihat ya Pak. Fase pertama lemah ini fasenya siapa berarti? Bayi, anak-anak. Ya. Sekarang kita melihat apakah fase itu masih ada dalam diri kita padahal kita sudah melewatinya. Saya ingat di sini contohnya usianya di atas usia 10 semuanya. Kenapa saya katakan demikian? Karena dahulu para sahabat, tema yang disampaikan untuk anak-anak usia di atas 10 sudah materi tauhidnya mantap semua. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pemuda yang lahir kurang lebih 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah, 3 atau 4 tahun. Dan beliau masih tinggal sama ayahnya di Mekah Pak. Karena Rasulullah menugaskan Abbas, paman beliau, untuk memberikan informasi tentang kondisi Mekah. Maka Abbas tidak langsung ikut hijrah bersama Nabi SAW ke Madinah. Tahun kurang lebih 6 ataupun 7 Hijriyah barulah Ibnu Abbas itu dibawa oleh ayahnya ke Madinah. Jadi usia Ibnu Abbas pada waktu itu kalau 3 atau 4 tahun sebelum hijrah ditambah 7 berarti kurang lebih 10 tahun. Ibnu Abbas itu Pak. Meninggal Rasulullah 3-4 tahun setelah beliau bersama Nabi. Jadi sekolahnya cuma paling 3-4 tahun bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jadi ulama besar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Itu tema tentang nasihat seusia Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat muda yang lainnya. Itu temanya hari ini, insyaallah. Masa itu tema anak SD? Kan itu kan usia SD Pak. SD kelas 5-6 gitu kan. Usia 10 tahun, kelas 5 gitu ya. Kalau kita bisa melihat di kumpulan hadis arba'in, contoh di hadis nomor 19, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Ibnu Abbas, aku sedang dibonceng oleh Nabi sallallahu. Kemudian berkata kepada saya Nabi, ya gulam inni u'allimuka bi kalimatin, aku ajarkan kepada kamu beberapa kalimat nasihat penting. Lihat nasihatnya itu sebenarnya ini untuk orang tua Pak, tapi ini Nabi sampaikan untuk anak-anak muda. Dan di situ yang dinasihati anak usia 10-an, 10-11 tahun lah kurang lebih. Ikhfadillah yahfadka, ikhfadillah tajidhu tujahak, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Itu kalimat-kalimat powerful yang
Masya Allah itu diberikan kepada anak-anak usia SD, Pak. Saya kembali dulu masa kuat ini. Gimana cara mengetesnya? Kita sudah benar-benar jejak di posisi ini atau belum? Caranya gampang, Pak. Masih adakah aktivitas atau kebiasaan daripada fase lemah yang masih sekarang kita lakukan? Nah, itu tinggal kita urai aja, teman-teman semuanya yang para pemuda, tinggal kita urai aja. Kira-kira kita hari ini masih sebagaimana fase lemah gak perbuatan kita? Contoh paling gampang begini ya. Anak kecil, anak fase lemah itu dunianya dunia bermain. Jadi selalu melihat semuanya itu seperti permainan, Pak. Sampai hatta suatu yang mengerikan menurut orang itu menyedihkan. Seperti contoh banjir. Pikiran anak kecil bukan banjir, wah kolam renang yang luas itu. Kalau anak kecil ya, kalau anak kecil. Kalau orang tua sedih, rumah banjir setinggi 1 meter mungkin begitu ya, banyak perabotan rusak semuanya dan sebagainya. Kalau anak kecil, wah ini kolam renang gratis ini. Pikirannya berarti apa? Permainan, game. Nah sekarang kita muhasabah. Hari ini Pak, musuh-musuh Allah, Yahudi maupun Nasrani, yang siang malam berusaha untuk merebut kekuatan umat ini, mereka mengincarnya gampang, Pak. Mengincar sumber kekuatan ini. Kalau hati para pemuda bisa mereka ambil dan mereka bisa hire, maka mereka sebenarnya menang, Pak. Meskipun para pemuda yang kuat-kuat itu tinggal di bilik-bilik rumah kita, tapi hatinya sudah diserang dan dibidik oleh Yahudi dan Nasrani, sehingga adanya di rumah sebagaimana dia nggak ada. Tidak ada kreativitas. Kan kalimat pemuda itu kalau dalam Islam tidak sebagaimana orang barat menerjemahkan. Yang tadi sudah saya sampaikan di depan, saya tanyakan kenakalan remaja, apalagi tadi susah diatur, banyak bantahnya, nah itu ya. Sehingga banyak orang akhirnya memaklumi, Pak. Memaklumi, ya wajar Ustaz, masih remaja. Nah ini secara tidak langsung mindsetnya terbawa ke sana, Pak. Memahami salah, memotret generasi muda. Padahal Quran mengatakan enggak, tidak ada celah itu di dalam Islam ketika memotret namanya pemuda. Kenapa? Kekuatan, kuat apa saja. Kuat ketika belajar, kuat ketika berjuang, kuat ketika berpikir, kuat ketika berolahraga, semuanya ada. Karena tadi disebutkan tidak menggunakan alif lam, tapi menggunakan isim nakiroh, tidak ada alif lamnya, kuat. Jadi semua potensi kumpul dia ya. Ya, kesempatan ada, tenaga ada. Saya kembali sama yang Allah muliakan, rahimani rahmakumullah. Terkait masalah orang-orang musuh Allah yang nggak suka kita ini berkembang, maka mereka mengambil dan merebut hati anak-anak muda kita. Sehingga berbagai macam acara dengan dana yang tidak sedikit, Pak, mereka lakukan dan mereka serang kita tanpa kita sadari, dan kita menganggap itu biasa-biasa saja. Memang fase yang harus kita maklumi, Pak, gitu ya. Sebaliknya, orang tua bisa jadi malah resah ketika anaknya kelihatan mulai ngaji, nutup aurat dengan baik, deket masjid, nah malah dicurigai. Waduh, nanti anakku jadi radikal, nanti gimana gitu ya. Jadi kekhawatiran dekat dengan masjid itu lebih dikhawatirkan daripada mereka melakukan pergaulan bebas. Kenapa? Pergaulan bebas seakan dimaklumi oleh orang tua karena merupakan fase yang harus dilewati oleh anak-anak remaja. Ya, jadi dimaklumi, Pak. Ya belum nutup aurat, ya maklum lah Ustaz, masih anak-anak. Perhatikan kalimat ini jamaah yang Allah muliakan, terutama kita orang tua. Hari ini sering saya mendapati dan kita pun masih mendapati. Maka kita muhasabah yang hari ini hadir ataupun mendengarkan terkait kita memudahkan untuk memaklumi ya kenakalan itu atau fase-fase lemah, padahal mereka sudah harus masuknya fase kuat. Sampai memaklumi mereka ketika melakukan pelanggaran syariat atau ketika mereka tidak mau melaksanakan perintah Allah atau belum mau melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Gimana contohnya ya, tadi mengatakan maklum Ustaz, masih anak-anak. Padahal sudah balik. SMP sudah balik.
SMA apalagi Pak. Kemudian mereka kita biarkan belum contoh melaksanakan perintah Allah. Bagi wanita dia harus tutup auratnya. Oh malu, masih anak-anak dia. Memang dia anak kita Pak, kita mencurahkan kasih sayang kita kepadanya. Tapi namanya balik, maka argu dosanya sudah jalan. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu salah satu titik poinnya adalah tidak membiarkan mereka meninggalkan perintahnya Allah, ataupun membiarkan mereka melakukan perkara-perkara yang bisa mendatangkan laknat dan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti ada tipsnya. Saya tidak bicara tips dulu di dalam tema ini. Saya ingin menyampaikan saja. Sayang kalau potensi kekuatan itu hari ini kita abaikan. Karena semua mengincarnya Pak. Semua mengincarnya. Saya contohkan, hari ini diincarnya adalah gimana caranya mereka lemah terus. Salah satunya lewat hal-hal yang masih disukai oleh anak kecil. Hari ini gimana pula itu juga tetap dilakukan oleh anak remaja kita. Apa tadi? Main-main. Main-main gimana maksudnya? Berarti gak boleh dong main-main. Boleh Pak. Ya, tapi nanti ada dalam Islam itu dianjurkan permainan apa yang bahkan bisa mendatangkan barokah dan pahala untuk kita. Ada dalam Islam permainannya. Nah, kalau anak-anak kan apa-apa mainan. Nah, hari ini kita cek HP anak muda, tidak mungkin tidak ada gamenya. Dan ternyata game itulah yang melemahkan Pak. Game itu melemahkan. Ya, mudah-mudahan setelah mendengar kajian ini ya, kita sudah mulai berpikir. Apalagi hari ini banyak saya ketika menyampaikan tema-tema tentang keluarga dan sebagainya, juga banyak ketika ada pertanyaan dari ibu-ibu, Ustadz gimana suami saya itu kalau sudah main game lupa semuanya. Jadi sudah kerja di lokasi 2 minggu, pulang ke rumah waktunya main game. Sudah ditinggal 2 minggu, tidak pernah diajak ngobrol keluarganya. Kemudian di rumah main game, sudah selesai. Ada yang lain, sekarang bukan main game Pak, ngurutin hobi. Ya hobi boleh Pak. Dalam Islam itu hobi termasuk salah satu dari 6 hal kecenderungan yang Allah takdirkan ada dalam diri kita. Tapi permasalahannya, sudahkah yang wajib, prioritas yang datang dari Allah sudah kita kerjakan? Bukan dilarang hobi. Tapi kalau hobi sampai melaikan kita dari sesuatu yang wajib, maka hobi berarti mencelakakan kita. Ya, kan banyak. Jadi dia bukan game, tapi hobi. Jadi kalau waktu tidak bekerja, yang diurusi cuma hobi saja Pak. Cuman jalan, kemudian cuman mancing, cuman ngurusi ayam, dan selesai. Nggak ada waktu untuk keluarga belas sama sekali. Dan ini juga fasenya kekuatan yang hilang ketika mereka masih mengerjakan satu aktivitas yang sebagaimana anak-anak melakukannya. Pokoknya Pak, happy, senang-senang. Kan pengennya anak-anak gitu, nggak ada susahnya Pak. Pengennya itu senang-senang, semuanya gembira, dan begitulah aktivitasnya. Semuanya dilihat seperti permainan Pak. Itu satu contohnya. Anak kecil, ketika mereka jatuh, terluka, biasanya apa yang anak kecil yang terjadi pada anak kecil? Jatuh, lecet lah gitu. Nangis. Habis nangis apa yang dilakukan? Main lagi. Ada yang lain? Kalau ketemu ayahnya atau ibunya, ngadu atau melapor. Ini anak-anak Pak. Ini anak-anak teman sekalian. Kalau bahasa anak muda sekarang mungkin modelnya gak gitu, tapi ada juga yang masih kayak gitu. Maka hari ini Pak dikit-dikit HAM Pak. Jadi sekolah itu yang berkuasa anak-anak. Ya, dipegang dikit sama gurunya udah HAM, hak asasi manusia gitu ya. Jadi lapor kepada orang tuanya malah marah-marah sama gurunya. Nah, hari ini fase di mana kita melewatinya. Di mana guru hari ini bisa dipukuli oleh murid-muridnya. Iya, kenapa? Bisa jadi lewat kalimat HAM tadi. Wah, ini hak asasi manusia, terserah saya dong. Ya, yang saya sudah bayar di sekolah ini, terserah saya. Jangan saya nggak pernah saya nyentuh anak saya seperti itu. Kenapa kamu ya? Contoh begitu. Padahal nggak sebagaimana yang diilustrasikan oleh anaknya, dipelintir, dijiwit. Nah, contoh begitu ya. Itu gambarannya kan begitu Pak. Karena memang fase mereka ketika menceritakan sesuatu ya dramatisnya seperti itu. Ya, dramatis sekali seperti itu. Sehingga seakan-akan gurunya itu sangat kejam dan tidak manusiawi. Dulu jangankan belajar umum Pak, belajar ngaji saja guru ngaji bawa rotan dulu Pak. Dan dulu nggak ada orang tua kita yang pernah. Dan jadi semua Pak, jadi orang besar semuanya sekarang. Tidak menjadi generasi yang lemah, jadi generasi yang disiplin.
Ya, ini rotan Pak, rotan ini. Jadi bukan kayak sapu lidi, rotan itu, masya Allah ya. Lihat guru di sana itu kita sudah, wih ada guru, gitu ya. Berbeda dengan hari ini. Kok kekuatan apa yang bisa merubah pola pikir generasi itu tidak sebagaimana generasi para orang tua kita dulu? Wah ini panjang pembahasannya sebenarnya. Saya kembali kepada jamaah sekalian rahimahullah. Anak-anak tadi, kalau dia jatuh, terluka, nangis, ngadu. Kalau sekarang bahasa anak muda sebenarnya sama dengan pola itu, cuman polanya lebih modern. Kalau dia punya masalah, ngadunya kemana? Update status. Ini bocah. Dan ternyata ini sampai pula pada keluarga. Jadi banyak hari ini keluarga punya masalah langsung ngadu, Pak, dikit-dikit ngadu. Ngadunya ya ke media, ke mbak Facebook atau mbak Instagram gitu ya. Semua permasalahannya. Dan ini kalau untuk calon orang-orang besar, calon pemimpin, satu titik kelemahan yang telah dipegang oleh musuh. Siapa yang punya Google? Siapa yang punya Instagram? Dan siapa punya Facebook, Pak? Orang muslim atau bukan? Nah, itu jejak digital itu ada semuanya. Oh ini setiap hari Senin anak ini galau ini. Karena setiap hari Senin update status kegalauannya. Islam nih jamaah sekalian, untuk pemuda supaya orang tidak meremehkan, itu sampai mengajarkan satu sunnah dilarangnya kita untuk menampakkan kelemahan kita padahal kita lemah. Sehingga orang tuh mikirnya, oh, orang ini nggak ada matinya orang ini. Padahal dia sampai rumah ambruk, Pak. Iya, saya contohkan ya syariat Rommel. Kalau orang melakukan tawaf 3 kali putaran pertama sunnah bagi laki-laki untuk rommel, lari-lari kecil. Dan itu dilakukan antara sudut Hajar Aswad sampai Rukun Yamani. Istirahatnya di mana? Rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Bisa bayangkan, insya Allah sudah banyak semua yang pernah umroh ini. Kalau yang belum pernah umroh minimal sudah sering lihat gambarnya Ka'bah. Contoh seperti ini, Ka'bah bukan kubus bagaimana hari ini, Pak ya. Dulu pondasinya panjang. Maka tidak sah tawaf seseorang ketika melintasi Hajar Ismail. Karena Hajar Ismail termasuk bagian dari dalam Ka'bah. Ya harus lewat melengkungnya, nggak boleh cari jalan pintas mengelilingi kubusnya. Ya kalau sekarang sudah ditutup, dijaga. Hanya beberapa waktu saja untuk orang masuk dalamnya, sholat, rebutan, doa Hajar Ismail. Kalau dibuka itu Pak, orang pengen cari jalan pintas pasti lewat di dalam. Saya contohkan ini ya, persegi panjang tuh. Rukun Yamani di sini, Hajar Aswad di sini. Di sebelah sini dahulu Pak, ada namanya tempat majelis permusawaratannya orang-orang Quraisy dahulu, namanya Darun Nadwah. Sebelah sini. Mereka nongkrong-nongkrongnya di sebelah sini. Jadi di depannya Hajar Ismail. Dia lurus ke sana. Ya di sini. Dan lengkungan Hajar Ismail. Orang-orang Yathrib dari Madinah itu selalu mindsetnya orang-orang Mekah ketika melihat orang-orang Yathrib itu, orang-orang yang berasal dari daerah yang endemik penyakit, orang lemah, penyakitan, yang dulu namanya Yathrib, Pak. Jadi dulu ada satu penyakit terkenal namanya Hummal Madinah. Kalau sekarang itu seperti flu Singapura gitu ya. Kalau dulu demamnya Madinah. Jadi orang ke sana itu pasti demam, Pak, dulu. Kota Yathrib itu dulu. Ya, ada endemi penyakit yang orang ke sana itu pasti ketahanan fisiknya akan diuji dulu. Orang-orang Arab ketika melihat orang-orang Yathrib itu tawaf keliling Ka'bah, mereka selalu diremehkan. Ini orang lemah. Orang lemah, ini penyakitan semuanya. Maka Nabi saat melihat orang ini masih nongkrong-nongkrong, ini kalau kita lihat riwayat rentetannya, kenapa kita ada sunnah romal tuh Pak? Itu Nabi melihat, tunjukkan kekuatan kita, jangan berjalan kita tawaf ini. Lari-lari. Nanti kita tarik nafas ketika di pojok Rukun Yamani, jalan kaki sampai Hajar Aswad. Kenapa? Gak kelihatan dari sono. Gak kelihatan dari sono. Dan ini Islam, Pak. Sunnahnya begitu. Tidak menampakkan kelemahan kita. Meskipun kita semuanya punya kekurangan dan kelemahan. Dan generasi itu gampang sekali dihancurkan. Salah satunya karena jejak rekam kelemahan mereka hari ini ada di media sosial. Jejak rekam kelemahannya. Meskipun cuma dengan ikon-ikon aja Pak ya. Hari pertama bergembira, hari kedua ganti lagi merayakan sukacita, hari ketiga ikonnya sudah sedih mewek begitu ya. Hari keempat no comment begitu ya.
besok berubah lagi. Itu seperti saklar yang waktunya kadang nyala, kadang dimatikan. Tapi karena masih pikirannya anak-anak, ya mati nyala, mati nyala. Saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, sering dengar kalimat LGBT enggak? Pernah dengar kalimat LGBT? Pernah ya? Ya, ini satu hal yang sangat menyimpang dan dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaumnya Nabi Lut dulu demikian ya. Itu ternyata salah satu analisanya, salah satu ya penyebabnya, karena hatinya anak-anak muda itu sering dipermainkan seperti saklar oleh anak-anak. Jadi kalau orang tua Pak, insya Allah matikan nyalakan lampu tahu waktunya. Kapan matikan lampu, kapan nyalakan. Tapi kalau anak-anak, ya nggak perlu dimatikan, gelap semuanya orang. Untuk mainan, karena tadi semuanya dilihat oleh anak-anak itu permainan, sampai saklar pun dibilang mainan. Ceklak, ceklek, ceklak, ceklek, ceklak, ceklek. Nah, itu saya gambarkan contoh hati. Hati kita kalau ditune off-kan terus-menerus belum waktunya Pak, itu jebol rasanya. Gimana cara mempermainkan hati? Mempermainkan hati itu dengan mempermainkan panah asmara ketika pemuda melakukannya dan tentu belum waktunya. Ya. Dan bagaimana cara melakukannya orang-orang barat itu, orang-orang musuh-musuh Allah itu, supaya hati anak manusia itu seperti saklar yang dipermainkan. Syahwat ditempelkan Pak. Mulai dari sekolah kita yang memang polanya banyak ikhtilatnya, bercampur laki dan perempuan, sehingga itu secara tidak langsung mengantarkan kita, pikiran anak-anak itu syahwat. Belajarnya kapan? Sistem kebut semalam. Kalau besok ujian. Kalau enggak ujian Pak, syahwat. Nanti jemput enggak ya? Nanti tak ajak makan ke kantin enggak ya? Nanti belajar kelompok sama dia enggak ya? Nah, itu syahwat semua Pak. Belajar kelompok bareng sama dia. Nanti pikirannya WA pun yang ditanyakan bukan ayah ibunya, ayah sehat, ibu sehat, enggak. Tapi anak-anak kita dibuat dipermainkan hatinya dengan cara bermain asmara belum waktunya. Itu seperti hati dipermainkan belum waktunya Pak. Kalau orang tua ngerti waktunya, kapan mencintai, gimana caranya. Kalau anak-anak kita hari ini belum, pokoknya asal nafsu udah. Nggak peduli itu anak siapa, nggak peduli kita sedang belajar, nggak peduli kita mau ujian, syahwat. Apa yang terjadi? Jebol rasa karena sering sakit hati. Ya, kan galau itu bisa tiap hari kalau sudah bermain asmara. Kenapa? Karena orang itu biasanya kalau sudah bermain asmara, bawaannya baperan terus. Ya, nggak ada WA sehari aja, jangan-jangan dia marah sama saya. Kemudian nggak dijawab aja, karena baper terus itu ya. Dan bayangkan ketika itu belum waktunya. Ya, apa yang terjadi? Jebol rasa. Perhatikan masalah besar kalau jebol rasa, dia akan benci dengan lawan jenis. Sebel, semua perempuan sama, kata laki-laki, karena sakit hati, patah hati dia. Cewek juga nggak mau kalah, sebel sama cowok, semua cowok sama, brengsek semuanya, katanya begitu. Nah, akhirnya dia nggak mau dengan laki-laki lagi. Akhirnya secara tidak sadar, jebolnya hati mengantarkan kepada ketergelinciran. Apa yang tergelincir? Udah filtrohnya bergeser, sukanya bukan kepada lawan jenis, suka kepada sama jenis. Naudzubillah ya, jangan sampai. Itu ternyata salah satu sebab terbesarnya itu. Ya, jatuh cinta belum waktunya, atau mainan kalimat cinta belum waktunya. Jangan gitu. Ya, ini sekalian ya. Jadi sudah, jangan dikit-dikit curhat di media sosial. Itu menunjukkan kelemahan kita. Bukan berarti kita tidak boleh update status. Kalau itu bisa memberikan motivasi kepada banyak orang, boleh. Ya. Tapi kalau itu menunjukkan kelemahan kita, jangan. Ya. Antum nanti qadarullah jadi seorang pemimpin apa begitu ya. Ya, orang sudah tahu jejak rekam kita. Oh, dulu tiap hari kerjanya dia curhat di Facebook setiap hari Selasa. Contoh begitu ya. Jadi musuh ngerti itu, nyerangnya anak ini hari Selasa, karena hari Selasa dia pasti lemah. Galau setiap hari Selasanya, ada apa ini ya? Ini pentingnya Mas sekalian ya kan. Baik. Jadi kekuatan di antara dua kelemahan. Jamaah yang Allah muliakan, fase pertama kali dakwah Nabi SAW di periode Mekah. Pertama kali Nabi SAW ketika ada perintah dakwah jahriyah, dakwah terang-terangan, maka Nabi fokus kepada dakwah kepada para sesepuh dan pembesar Mekah.
Nanti salah satunya kita bisa membaca tafsir surat Abasa wa Tawalla. Salah satunya. Kenapa Nabi ditegur Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Abasa wa Tawalla ketika anja'ahul a'ma. Karena saat itu fokus Nabi kepada pembesar yang followernya banyak. Ya, pengikutnya banyak. Ini kalau bosnya masuk Islam ini pasti pengaruhnya luar biasa. Sak kampung bisa masuk Islam. Jadi pembesar-pembesar, dan rata-rata pembesar sepuh-sepuh semua, Pak. Dan ternyata fakta sejarah menunjukkan apa yang dilakukan Nabi, bukan salah ya, karena Nabi dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian episode dakwah yang memang harus dilewati, Pak. Ini bukan salah, dan itu untuk pelajaran kita tentunya. Semua perjalanan tidak ada yang batil. Semuanya pasti ada hikmahnya untuk kita hari ini, untuk bagaimana belajar dari mana kesuksesan dakwah Nabi SAW. Dan kita mendapati fakta sejarah jemaah sekalian. Mayoritas para sesepuh pada waktu itu yang didatangi Nabi sampai meninggal dalam keadaan kafir. Contoh pembesarnya Walid bin Mughirah. Nah, terus yang selamat yang mana? Anak-anaknya, Pak. Walid bin Mughirah punya anak Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, jadi panglima besar kaum muslimin. Ya, jadi panglima besar kaum muslimin. Strateginya luar biasa yang sampai hari ini ditiru oleh orang barat terkait strategi perangnya. Strategi tapal kuda pada periode Uhud. Tapal kuda termasuk strategi militer yang sangat jitu. Ada strategi ambush. Strategi Khalid itu banyak sekali, Pak, itu. Contoh teman-teman nonton filmnya Jackie Chan, judulnya UMI. Ya, tampilan pertama itu strategi ambush. Ya, waktu penculikan dalam hutan itu ya. Itu strateginya para sahabat, Masya Allah. Hari ini dunia melihat secara tidak langsung itu banyak mempelajari. Meskipun istilahnya saja yang dibuat beda, Pak. Kalau sekarang ada meriam, ada apa yang tinggal pencet tombol peluru kendali. Dulu ada manjanik. Pola-polanya sama, hanya namanya istilahnya dibuat. Padahal di zaman itu, Pak, karena mereka semua berperang pun atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai diberikan ilham dan inspirasi untuk punya ini, punya itu, cara mengalahkan strateginya begini. Itu semua perang dalam bimbingan. Strateginya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti menangnya. Kecuali yang munafik yang melanggar aturan strategi itu, ya kalah sebagai ujian. Dan contohnya perang Uhud pertama kali diuji Allah karena strategi yang datang dari Allah dan Rasulnya dilanggar oleh mereka. Jadi bukan strategi yang salah, tapi karena mereka tidak mau mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Saya kembali jamaah sekalian Allah muliakan, rahimani rahmakumullah, terkait tentang masalah generasi awal. Ya, mayoritas nanti sampai matinya kafir, Pak. Walid bin Mughirah meninggal kondisi kafir. Contoh lagi Umayyah bin Khalaf, ya, tuannya daripada Bilal, meninggalnya juga kafir. Siapa lagi yang pembesar-besar Mekah itu? Abu Jahal. Yang selamat anaknya Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, meskipun masuk Islamnya bagian terakhir. Kalau kita ke Taif, ada satu bendungan disebutkan, ini Taif itu 80-90 kilo dari kota Mekah, puncak tinggi 1.500 meter dari atas permukaan laut, pusat pertaniannya Jazirah Arab. Jadi penting ya Mas sekalian untuk bisa datang ke sana, karena itu tempat spesial yang penuh kenangan bagi Nabi SAW dalam masa dakwahnya dan masa kecil Nabi di kampung Bani Sa'ad. Di tempat sejuk dingin, ya, di sana buah-buahnya ndak karo-koran, Masya Allah, berhambur tuh buah-buahan di kota Taif. Itu ada bendungan namanya bendungan Ikrimah. Karena di sana ada satu kuburannya Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya sahabat Nabi SAW. Ada dua sahabat besar di Taif. Ada Masjid Ibnu Abbas juga di Taif, kuburan beliau juga di Taif. Kalau ke Taif pasti ada Masjid Ibnu Abbas. Ya, dua sahabat mulia Nabi. Orang tuanya meninggalnya kafir, Abu Jahal kafir. Ya. Dan anak-anak muda. Jadi setelah berikutnya nanti Allah Subhanahu wa taala merintahkan Nabi untuk merubah pola dakwah. Sekarang bukan berarti meninggalkan para sesepuh yang punya banyak pengalaman. Tetapi sekarang kita fokus kepada sumber kekuatan yang mereka masih energik, kreatif, dan tajam akalnya. Siapa itu? Fityah. Allah turunkan surat Al-Kahfi, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Diceritakan oleh Allah tentang Ashabul Kahfi, Pak. Wah, waktu itu ada beberapa rombongan para pemuda yang melaksanakan haji dan umroh. Maka nanti
Kisahnya bisa dibaca di Bai'ah Aqobah yang pertama, Bai'ah Aqobah yang kedua, sampai nanti mereka disertakan satu delegasi pertama para sahabat dari kalangan anak muda yang nanti akan menjadi cikal bakal perintisan kota Yathrib menjadi tempat yang siap menjadi tempat hijrah Nabi dan kaum muslimin. Sahabat muda umurnya 18 tahun, karena memang yang berbaiat pada waktu Bai'ah Aqobah itu mulai dari yang pertama cuman jumlahnya belasan sampai nanti puluhan, 70-an di Bai'ah Aqobah yang kedua, sampai masanya lebih besar nanti kebanyakan adalah tenda-tenda yang didatangi Nabi, tenda-tendanya anak muda. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu menjadi delegasi pertama karena memang rombongannya yang dipimpin anak-anak muda. Dan ternyata luar biasa Pak, Aus dan Khazraj, dua suku besar Madinah pada waktu itu bisa ditaklukkan lewat strategi jitunya pemuda-pemuda hebat ini. Yang deketinya anak-anaknya Pak, anak-anaknya pemimpin Madinah ini. Dan itu strateginya Mus'ab bin Umar radhiyallahu anhu, kecerdasannya. Ya, kecerdasan Mus'ab bin Umar. Dan itu hanya satu contoh saja jemaah sekalian. Al-Asrah al-Mubassina bil Jannah, deretan 10 sahabat Nabi ini dijamin masuk surga, pun juga kita melihat yang pertama kali menerima dan menjadi pembela Islam, kekuatan itu berasal daripada ringnya anak-anak muda. Maka presiden pertama kita itu poin itu memahami betul ya, kemerdekaan Indonesia ini salah satunya yang dilirik oleh Bung Karno adalah pemuda. Sampai beliau mengatakan, beri aku 1000 orang tua, aku akan cabut Semeru beserta akarnya. Tapi cukup beri aku 10 pemuda, dengan mereka aku taklukkan dunia. Itu ucapan beliau itu. Ucapan beliau. Jadi gak perlu banyak orang. Tapi karena kreativitasnya, energiknya mereka, Masya Allah. Sahabat Umar bin Khattab, kalau kita melihat sejarah jamaah sekalian, ketika permasalahan yang sangat pelik beliau hadapi sampai dalam urusan negara, maka beliau pasti melibatkan pikiran sumbangsih pemikirannya para pemuda. Jadi pasti mengajak rapat anak-anak muda. Dan yang pasti ikut majelisnya Umar bin Khattab adalah sahabat muda Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas itu di majelis apa saja para senior ada beliau. Sampai para sahabat yang senior iri kenapa anak-anak mereka ikut nimbrung. Nah, waktu itu salah satunya dites. Silakan tes saja, kenapa saya sampai melibatkan Ibnu Abbas. Jangan meremehkan usianya yang masih belasan tahun. Ketika turun surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, surat ini Pak, hanya Ibnu Abbas yang keterangannya menjadikan para sahabat meneteskan air mata Pak. Semua mengatakan ketika jelaskan ayat ini, oh ini kita akan kembali lagi ke kampung kita Mekah, kita bisa pulang kampung, Fathu Mekah. Mentoknya penjelasan para sahabat senior sampai di situ. Tapi menarik keterangan Ibnu Abbas. Sekarang tes tuh anak kecil itu. Kenapa sampai saya libatkan dalam majelis musyawarah kita? Apa pendapat dia tentang idza jaa nasrullah wal fath? Ibnu Abbas mengatakan, Allah memberitahu kita usia Nabi kita tidak lama lagi. Masya Allah Pak. Jadi tajam itu pandangannya Pak. Jadi bukan hanya kita balik kampung, tapi kalau sudah balik kampung berarti Nabi tugasnya selesai. Cerdasnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Karena juga selain karena doa khusus bagi beliau dari Nabi SAW, ketika selalu ditempatkan ayahnya di majelis Nabi sejak kecil, maka mengajak anak kecil ke kajian itu tidak ada ruginya Pak. Minimal didekatkan dengan ustadznya, dengan gurunya, mintakan doanya. Dan secara tidak langsung kadang kita heran Pak, dia duduk secara main-main di majelis, tapi di luar kadang dia bisa menghafal sesuatu yang kadang kita nggak hafal dari majelis itu. Itu yang dikatakan ustadz tadi, dia tahu itu. Dia tahu itu, keterangannya. Bisa jadi bisa menirukan bahkan. Ya, Ibnu Abbas tuh selalu duduk. Ayahnya ketika sibuk mencari ma'isah, tapi beliau pasti menyempatkan anaknya untuk pasti duduk. Kalau saya nggak ada, maka anak saya harus ada di situ. Saya berdagang, anak saya harus duduk dalam majelis itu. Maka Nabi sering ngelus-ngelus kepala Ibnu Abbas. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Khusus karena sering dekat dengan Nabi. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu sejak kecil dititipkan ibunya ke Rasulullah SAW, pagi pulangnya sore. Dan satu yang paling besar pelajaran untuk anak muda Anas bin Malik adalah kepiawaian beliau dalam menjaga rahasia sampai kepada ibunya. Suatu ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu, jemaah sekalian, disengaja oleh Nabi pulangnya tidak sesuai dengan waktunya. Ya, apakah anak ini sudah betul bisa jaga rahasia?
Sampai pulang ke rumah pasti ibunya nanya, kenapa kok tumben pulangnya telat? Apa kata sahabat Anas bin Malik? Kalau saya bahasakan dengan gampang, ibu, ada hajat yang hanya saya dan Nabi yang mengetahuinya, dan saya tidak boleh membicarakannya hatta kepada ibunda. Ibundanya nggak sakit hati, Masya Allah, ini anak luar biasa ya. Kalau Nabi mengatakan jangan cerita, dia nggak akan cerita bahkan kepada emaknya. Nah, itu diajari Nabi tiap hari. Dan kenapa Nabi meng-hire mereka semuanya? Karena tahu ini potensi kekuatan kalau sudah lewat bermasalah. Kenapa? Karena mereka potensi yang sedang diperebutkan. Kalau dulu yang merebutkan adalah peradaban Persia dan Romawi. Kalau sekarang banyak Pak. Meskipun tetap ada Persia Romawi, ada Iran dengan Syiahnya, dengan janji-janji beasiswanya. Oh, itu juga nyerang anak muda hari ini. Ya, ada Amerika, ada Cina, ya, juga punya beasiswa jemaah sekalian. Sehingga hari ini generasi kita itu bisa lemah dengan gara-gara uang dan gara-gara beasiswa. Kalau namanya beasiswa itu mau sekarang rebutan, Pak. Padahal nggak tahu apa background dibalik pemberian beasiswa itu. Dan biasanya mendidik generasi muda, merebut hati mereka itu dengan memberikan beasiswa salah satunya. Tuh luar biasa Pak. Dari Iran itu yang telah dapat beasiswa itu orang-orang Indonesia itu. Subhanallah. Dan hasilnya kita lihat hari ini. Bagaimana wabah penyakit Syiah yang luar biasa itu. Pertamanya dari beasiswa berapa tahun yang lalu itu, belum lama Pak. Belum lama Pak. Nah makanya hari ini komunis pun juga begitu, mengincar kaum muslimin dengan cara itu. Ya, ibaratnya supaya punya utang budi. Punya utang budi. Dan bermasalah Pak, ketika Islam itu ditekan dengan cara dibuat kita punya utang budi kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Maka loyal kita pasti akan melenceng. Loyalnya kepada musuh-musuh Allah. Pembelaannya bukan kepada saudaranya kaum muslimin. Lisan kita bahkan dibuat kasar kepada saudara kita. Apa sebabnya? Karena mereka sudah membuat kita berutang budi. Ya mulai dengan utangannya, mulai dengan pinjemannya, mulai dengan berbagai macam tekanannya. Seakan-akan seenaknya saja mereka nginjek-injek sekarang. Nah inilah hari ini kalau kita sama-sama jujur merasakan Pak. Jujur merasakannya hari ini. Penjajahannya modelnya bukan dengan M16 atau AK-47 lagi yang moncongnya ditodongkan di batuk kita. Tapi dengan penyerangan secara tidak langsung ya kita terjajah secara tidak langsung. Ya, ibaratnya bisa jadi kaum muslimin dibuat mati di lumbung padinya sendiri. Ya, maka jemaah yang Allah muliakan, itu bisa kita bangkitkan lagi dengan keseriusan kita untuk mendukung dan mensupport serta memperhatikan para pemuda kita. Karena mereka itulah yang sekarang ditarik betul-betul. Saya ingatkan dengan satu ayat sebagai bagian akhir kajian di pagi hari ini jemaah sekalian. Surat An-Nisa ayat 104. Untuk apa? Untuk supaya kita itu tidak merasa pesimis dengan memperhatikan anak-anak muda kita. Masalah besar ketika mereka kosong dari masjid. Masalah besar ketika mereka sudah tidak kita ajak dalam urusan-urusan besar kaum muslimin. Dengan alasan mereka masih anak muda. Tapi kapan lagi kalau kita tidak akan libatkan Pak? Ya, pengaruh yang sebelumnya harus kita maklumi dulu, karena memang dahulu ada kesalahan sehingga mereka masih punya pola pikir seperti anak-anak dan sebagainya. Itu memang kesalahan sistem. Ya, maka kita nggak boleh berlama-lama membiarkan mereka masuk dalam kesalahan sistem sampai mereka tuanya. Mulai dari kesalahan sistem pendidikan sampai banyak hal. Maka kapan lagi kita harus tarik Pak? Harus tarik, kita libatkan. Harus kita libatkan. Dan itulah salah satu upaya supaya mereka tidak terlibat dalam aktivitas yang memang dibuat sibuk oleh musuh-musuh Allah untuk menjadikan hati mereka berkiblat dan loyal kepada mereka. Sampai melakukan pembelaan. Hari ini anak-anak itu bisa mengeluarkan uang tabungannya Pak, hanya untuk menemui idola-idola yang gak pernah mereka merawatnya, gak pernah ngasih duit sama dia, tapi dibuat mereka loyal banget sampai nangis. Sampai kita mewek, sampai kita membela dengan kalimat-kalimat yang luar biasa, sampai nggak beradab dengan orang tua gara-gara membela idola yang datang dari luar. Ya subhanallah, ini terjadi. Allah berfirman di ayat 104 surat An-Nisa. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau
kalian merasa sakit, susah, berat ngurusi anak-anak muda, Allah mengingatkan dalam ayat ini, ketahuilah musuh-musuh Allah juga merasakan hal yang sama sebagaimana kita merasakannya, Pak. Kita merasa waduh harus dananya besar, Pak, untuk membuat acara event seperti ini, membuat acara-acara semarak generasi muda besar. Ketahuilah mereka musuh-musuh Allah juga merasakan hal sama, dan mereka juga mengeluarkan dana yang sangat besar, bukan kecil, Pak, untuk merusak generasi kita. Apa yang menjadikan pembedanya? Kalau mereka susah, kita juga susah. Ujung ayat Allah mengatakan, watarjuna minallahi ma la yarjun. Yang membedakan adalah kalian punya harapan tinggi di hadapan Allah, mereka tidak punya harapan itu. Mereka nggak ada surganya. Harapannya nggak ada. Kalau kita punya harapan tinggi, Allah nolong kita, Allah meridhoi kita, Allah ngasih balasan surga kepada kita. Kalau mereka tidak punya, sebenarnya dengan itu motivasi kita harusnya lebih besar. Kemudian sebagai ayat penutup untuk menyadarkan kita, Pak, betapa hari ini generasi ini belum beranjak dari fase lemah kepada fase yang harusnya di situ banyak kekuatan. Selain karena faktor daripada orang-orang yang gak suka dengan agama ini menarik hati, merebut hati anak-anak kita, salah satunya adalah dengan yang kita lakukan sendiri, Pak. Kita sudah merasa kagum, takjub dengan ilmu-ilmu yang sumbernya tidak dari Islam. Ini petaka besar kaum muslimin hari ini, Pak. Kenapa? Karena semua ilmu-ilmu tadi dibuat dan dibikin supaya kita ini sebenarnya juga jadi mubadzir waktu dan umur kita, Pak. Mulai daripada sistem pendidikan, ada dua ilmu yang paling besar diserang oleh orang-orang kafir. Satu ilmu pendidikan dan dua ilmu psikologi. Maka saya mengingatkan diri saya dan kita bersama, siapapun yang terjun dalam dua bidang ini, karena ini adalah ilmu yang mempengaruhi tentang dirinya manusia, ilmu yang bisa mencetak SDM, Pak. Kalau ini sudah dibuat rusak, mindsetnya, kiblatnya ke barat, maka otomatis generasi yang dididik ya pemikirannya larinya ke sana, Pak. Semua hari ini hasil pendidikan, baik itu anak laki-laki, anak perempuan, tidak ada orientasinya kecuali sama. Pasti keluar pengen kerja semua, Pak. Mau anak laki-laki maupun anak perempuan. Secara tidak langsung dampaknya mungkin bapak-bapak bisa belum merasakan secara rinci. Bahkan kita senang anak kita bisa menghasilkan uang. Tapi nanti pada usianya, Pak, kita akan mulai menggelisahkan ketika mereka mulai susah untuk mendapatkan pasangan dan jodoh. Hari ini banyak yang belum menikah di atas usia 25 tahun, Pak. Betul, ini terjadi jamaah sekalian. Karena semua orientasinya karir, semua orientasinya dunia kerja. Bukan tidak boleh Islam itu kepada perempuan bekerja. Nanti ada babnya sendiri, Pak, dan itu perlu dipelajari oleh orang tua. Profesi apa supaya kita nggak boros juga menyekolahkan, Pak. Karena Islam menganjurkan kepada profesi keahlian untuk bagi wanita yang mereka bisa mengerjakannya dimanapun. Dokter bisa buka praktek di rumahnya, perawat, semua profesi itu dianjurkan untuk dibidangi oleh perempuan salah satunya. Karena Islam membutuhkan itu, ya. Jadi bukan berarti atas alasan persamaan gender kemudian kita membebaskan mereka untuk memilih jurusan apa saja suka. Harus dibimbing, Pak. Harus dibimbing. Ya, kenapa demikian? Sampai nanti dalam bab pemerintahan Islam, kalau kita bahas secara rinci terkait masalah hakim, sebenarnya dalam Islam tidak diperkenankan hakim itu wanita. Dan sampai dari itu nanti akan mengarahkan anak kita saya arahkan ke jurusan ini apa enggak. Itu nanti ada pelajarannya, Pak, khusus. Supaya apa? Ya supaya kita ikut nimbrung dalam kebangkitan Islam. Lewat mana? Lewat pengarahan kita dalam mendidik generasi muda. Ya, kita ikut nimbrung dalam kebangkitan Islam. Kenapa? Karena dengan kita mengarahkan kepada pos-pos yang tepat untuk mereka, anak laki-laki apa posnya, anak perempuan apa posnya, itu kita secara tidak langsung ikut nimbrung dalam mempercepat kebangkitan Islam. Kalau hari ini kenapa lambat? Karena kaum muslimin tidak peduli, karena kita ngikut semua dengan sistemnya orang-orang kafir. Mulai dari sistem pendidikannya, pola pengajarannya, materi yang diberikan. Kita bisa bayangkan, Pak, hari ini kita harus diwajibkan belajar 12 tahun, dan 12 tahun belum bisa jadi apa-apa. Sekarang 12 tahun ijazah SMA, melamar pekerjaan, maka kompetitornya semakin banyak. Mau lebih sedikit harus S1, mau lebih sedikit lagi S2, Pak. Dan itu perlu tambahan waktu yang sangat panjang. Kalau kita lihat strategi Islam dalam pendidikan, maka termasuk kategori pemborosan. Sebenarnya
Kalau lihat tadi Ibnu Abbas cuma 4 tahun 5 tahun Pak. Ini temanya apa Pak? Temanya apa? Dan ternyata betul kalau kita analisa secara lihat lembaga kursus pendidikan jamaah sekalian, kita lihat semua pelajaran kelas 1 sampai kelas 6 ternyata bisa dirangkum cuma 3 bulan dipelajari, dan ternyata itu bisa menghasilkan kelulusan yang baik. 3 bulan Pak, 3 bulan kursus di lembaga kursus itu insya Allah nilai UAN-nya cakep. Contoh begitu ya. Berapa waktunya? Mungkin 3 bulan. Atau kalau lama 6 bulan les. Jadi 6 tahun disingkat jadi 6 bulan bisa. Sisanya dimanfaatkan untuk kebaikan. Yang lainnya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian, ternyata pada endingnya sebagai penutup kalimat saya, pemborosan itu sampai terkait dan berpengaruh besar kepada pemborosan umur kita. Hatta idza balaghon nikah. Ini kalau kita lihat di dalam surat An-Nisa ya, di surat An-Nisa ayat yang ke-6, hatta idza balaghun nikah itu ya. Jadi pemborosan usia yang sampai kita lihat terapan hari ini, sampai lulus S1 pun kadang kita belum berani untuk menikah karena memang belum siap. Nah, kalau kembali lagi kepada pola Islam, ngikuti sistem Islam Pak, balaghun nikah, standar balik itu pasti siapnya nikah Pak. Dan itu kita harus berpikir, itu metode apa ya? Kau ada orang balik pasti siap nikahnya. Dan itulah ternyata yang hari ini kita tinggalkan Pak. Hari ini yang kita tinggalkan. Salah satunya kekhawatiran berlebihan. Berarti masalahnya di pendidikan iman yang bermasalah. Nanti takut kita gak bisa ini, gak bisa itu, nanti saya belum punya rumah dan begini. Itu berarti masalahnya di mana salah satunya? Masalah di pendidikan iman. Kenapa mereka berani nikah pada usia-usia balik, asal masuk balik nikah? Karena mantep proses keimanannya dan mantep keahliannya. Jadi Rasul membangun 2 Pak. Bukan hanya imannya saja, tapi keahlian skillnya juga dibangun. Jadi skillnya anak-anak muda, membuat panah pada zaman Nabi SAW itu, skill berkuda, skill mencari maisha, semuanya dibuat. Maka semua anak muda wajib punya skill. Kalau orang-orang Barat menganjurkan anak-anak kita sekolah orientasinya bukan skill, kerja memang skill, tapi hari ini kita lihat Pak, kalau nggak di training dulu 3 bulan atau berapa bulan, belum siap bekerja Pak. Jadi harus di training dulu, harus baru siap kerja. Belum bisa kita daftar langsung penempatan. Itu ada beberapa, tapi mayoritas harus training dulu untuk siap melakukan pekerjaan yang kita sedang hadapi. Dan ini terjadi jamaah sekalian di masa kita hari ini. Ya, dan itu PR kita, terutama jamaah sekalian yang masuk dalam dunia pendidikan, karena itu adalah satu lembaga yang mencetak SDM sumber daya manusia. Jadi ternyata perjuangan di lembaga pendidikan itu pahalanya besar Pak. Karena kalau kita tepat memberikan pelajaran kepada mereka, secara tidak langsung kita telah ikut berperan dalam mempercepat kemajuan agama Allah ini, kemajuan Islam ini, kebangkitan Islam ini. Kenapa? Lewat mereka nanti hasilnya. Lihat mereka. Masalah iman sekali lagi, penyebab terbesar utamanya. Banyak hari ini generasi ingin menikah, salah satunya padahal usianya sudah jauh. Salah satunya karena ada satu sama iman yang harus kita teguhkan lagi, belum jejak. Saya contohkan masalah rezeki. Sholat perintahnya Allah. Tidak ada perintahnya Allah itu kita harus lakukan nunggu masjid jadi Pak. Sholat itu kan perintahnya Allah. Sakit kita harus sholat, gak bisa berdiri duduk. Kenapa? Allah sudah nyuruh. Sama halnya dengan nikah Pak. Sama halnya dengan nikah. Kalau tetap, tapi harus dikaitkan iman, dikaitkan dengan skill ya. Harus itu. Jangan modal iman doang kemudian tidak ada skill. Nah, Rasul pasti membekalinya. Ya. Rasul pasti membekalinya dengan skill. Salah satunya skill dagang yang sering diajarkan Nabi kepada para sahabatnya. Maka berarti juga nggak harus selalu seorang menikah itu nunggu harus rumahnya jadi dulu. Ini contohnya Pak ya. Sebagaimana sholat, tidak harus nunggu masjid jadi baru dia melaksanakan sholat. Kalau Allah sudah turunkan perintahnya, ini berarti sudah harus dilakukan. Apalagi sudah mulai gelisah lihat guling gitu ya, sudah mulai nggak enak tidur sendirian. Nah itu ya, sudah di pikirannya akhwat, ikhwan. Nah ini sudah nikah yo belum berani, puasa yo kagak gitu kan. Nah ini masalah besar ini berarti ya. Karena solusinya dalam Islam kalau belum siap nikah berarti suruh banyak biasa. Berarti tipsnya gitu antum ya. Pilih salah satu dari keduanya. Kalau saya milih yang pertama aja, nikah. Ya insya Allah gitu ya. Nah babnya ada sendiri ya tentang masalah ini. Demikian ya mas kalian, mudah-mudahan bermanfaat.
untuk menyemangati kita kembali untuk support para pemuda kita dan juga amanah untuk anak-anak kita, karena sungguhnya mereka sedang diperebutkan. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.